Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari langkah-langkah pengolahan data pada regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Baik, berikut ilustrasi contoh penelitian, yaitu manajer PT Maju Bersama dalam beberapa bulan gencar mempromosikan sejumlah peralatan elektronik dengan membuka outlet-outlet di berbagai daerah. Perusahaan tersebut ingin melihat apakah ada pengaruh biaya promosi dan luas outlet dengan hasil penjualan. Banyaknya outlet yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 15 outlet. Kemudian, data dapat didownload di halaman berikut. Pertanyaannya, apakah variabel dependen dan independennya? Bagaimana bentuk model dan hipotesisnya? Kemudian, apakah biaya promosi dan luas outlet berpengaruh signifikan terhadap hasil penjualan? Ujilah dugaan tersebut dengan taraf signifikansi 5%. Berikutnya adalah jumlah anggota sampel dan populasi. Sampel size atau ukuran sampelnya yaitu sebanyak 15 outlet. Kemudian ukuran populasinya yaitu seluruh outlet yang dimiliki PT Maju Bersama. Kemudian variabel. Variabel dependennya adalah hasil penjualan, sementara variabel independennya adalah biaya promosi dan luas outlet. Jadi variabel independennya ada 2 dan variabel dependennya ada 1. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda karena lebih dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Kemudian nilai alfa yaitu 5%. Maka tingkat keyakinan kita dalam pengambilan kesimpulan yaitu 95%. Pada ilustrasi ini, model regresi linear bergandanya yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah error, di mana Y merupakan hasil penjualan, satuannya juta rupiah. Kemudian X1 merupakan biaya promosi, satuannya juga juta rupiah. Kemudian luas outlet yaitu X2, satuannya meter persegi. Baik, kita akan melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Silahkan dibuka aplikasi SPSS-nya, kemudian import file yang telah kita download. Cara mengimport file yaitu pilih menu file, kemudian pilih open, kemudian pilih data. Karena file yang akan kita import merupakan file Excel, maka terlebih dahulu pilih tipenya di sini, yaitu pilih tipe Excel. Kemudian cari file yang telah kita download di direktorinya. Misalnya di sini di download. Kemudian pilih file regresi linear berganda.xlsx. Kemudian open. Maka akan muncul kotak seperti ini. Kemudian klik OK. Kemudian data telah berhasil masuk ke dalam SPSS. Perlu kita ketahui bahwa setiap kita memasukkan data ke dalam SPSS, terlebih dahulu kita harus mendefinisikan variabel-variabel ini, yaitu variabel daerah, variabel penjualan, variabel promosi, dan variabel outlet. Silakan pilih variabel view. Di variabel view ini terdapat 4 variabel, yaitu daerah, penjualan, promosi, dan outlet. Tipe datanya untuk daerah tipenya adalah string karena yang diinput berbentuk karakter atau teks. Kemudian untuk variabel penjualan dan promosi dan outlet merupakan variabel kuantitatif, maka value dikosongkan saja. Berikutnya adalah missing. Missing di sini untuk data hilang pada masing-masing variabel. Kemudian kolom ada label kolom pada masing-masing variabel di data view. Kemudian alignment di sini untuk posisi teks atau angka pada masing-masing variabel. Anda bisa memilih rata kiri, rata kanan, dan rata tengah. Kemudian yang paling utama adalah measure. Measure digunakan untuk menentukan skala pengukuran pada masing-masing variabel. Pada measure ini terdiri dari 3 pilihan, yaitu scale, ordinal, dan nominal. Scale digunakan apabila variabel tersebut kuantitatif, kemudian ordinal dan nominal digunakan apabila variabel yang diimpor adalah variabel kategori.
Karena daerah merupakan variabel kategori, maka kita pilih nominal atau ordinal. Karena masing-masing daerah tidak punya tingkatan atau urutan, maka kita pilih nominal. Kemudian karena penjualan, promosi, dan luas outlet merupakan variabel kuantitatif, maka kita pilih scale. Baik, setelah variabel didefinisikan, maka data siap digunakan untuk analisis berikutnya, yaitu kita akan melakukan analisis regresi pada ilustrasi ini, yaitu pilih menu analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Maka akan muncul kotak seperti ini. Kemudian masukkan variabel penjualan di dependennya, kemudian masukkan variabel promosi di independen, dan masukkan variabel outlet di independen. Kemudian klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Interpretasi output ini akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, persamaan regresi linear berganda. Persamaan regresi linear berganda kita dapat melihat di tabel koefisien pada bagian unstandardized coefficient, yaitu pada pendugaan betanya. Persamaan regresi linear berganda ini yaitu Y duga sama dengan beta 0 duga ditambah beta 1 duga X1 ditambah beta 2 duga X2, di mana beta 0 duganya yaitu sebelah sini bagian konstan, berarti 91,578. Kemudian untuk penduga beta satunya yaitu promosi 2,640 X1. Kemudian untuk penduga beta 2 nya yaitu luas outlet sebesar 0,313. Karena semua tandanya di sini positif, maka di sini juga tandanya positif, positif, positif. Berikutnya adalah kita akan membahas interpretasi pada masing-masing angka ini. Yang pertama, beta 1 duga yaitu 2,640. Artinya setiap biaya promosi bertambah 1 juta rupiah, maka akan meningkatkan rata-rata penjualan sebesar 2,640 juta rupiah bila luas outlet tetap. Jadi bila X1 ini atau biaya promosi ini bertambah terus 1 juta, maka rata-rata penjualan akan meningkat sebesar ini, 2,640 juta rupiah bila luas outletnya tetap. Kemudian untuk beta 2 duga yaitu 0,313, artinya setiap luas outlet bertambah 1 meter persegi, maka akan meningkatkan rata-rata penjualan sebesar 0,313 juta rupiah bila biaya promosi tetap. Artinya bila luas outlet ini bertambah terus 1 meter persegi, maka akan meningkatkan rata-rata penjualannya sebesar 0,313 bila biaya promosi tetap. Perlu kita ketahui bahwa tanda positif menyatakan sebagai peningkatan. Artinya apabila di sini tandanya negatif, maka di sini kalimatnya adalah menurunkan. Kemudian perlu juga kita ketahui bahwa interpretasi pada regresi linear berganda berbeda dengan interpretasi pada regresi linear sederhana. Pada regresi berganda, apabila kita menginterpretasikan X1, maka X yang lain dianggap tetap. Sementara pada regresi sederhana X-nya cuma 1, jadi yang lain tidak ada. Interpretasi berikutnya adalah beta 0 duga, yaitu 91,578. Artinya bila tidak ada biaya promosi dan tidak ada luas outlet, maka rata-rata penjualan sebesar 91,578 juta rupiah. Artinya bila biaya promosi tidak ada, berarti X1 nya 0, 0 kali ini 0, dan luas outletnya juga 0, berarti outlet tidak ada, biaya promosi tidak ada, maka rata-rata penjualannya sebesar 91,578. Intercept ini terkadang memiliki arti, terkadang tidak. Intercept ini tidak memiliki makna apabila penjualan pada PT Maju Bersama ini adalah offline, karena tidak akan mungkin ada penjualan kalau tokonya tidak ada. Akan tetapi kalau penjualannya online, tidak mesti ada tokonya, maka bisa saja nilai rata-rata penjualannya itu sebesar 91,578. Jadi perlu kita ketahui bahwa tidak selalu dugaan beta 0 ini memiliki arti. Kita harus perhatikan apabila nilai X1 dan nilai X2 nya adalah 0.
Kemudian selanjutnya adalah kita akan menguji secara bersama-sama apakah variabel-variabel sebab ini berpengaruh signifikan terhadap hasil penjualan, yaitu dikenal sebagai uji simultan atau uji F dengan hipotesis sebagai berikut, yaitu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta ke P sama dengan 0. Karena di sini variabel sebabnya hanya ada 2, maka H0-nya cukup beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Artinya, semua variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya, melawan H1 beta I tidak sama dengan beta J, di mana I tidak sama dengan J dan J sama dengan 1, 2 sampai ke P. Karena variabel independennya hanya ada 2, maka P-nya di sini cukup sampai 2 saja. Berarti beta 1 tidak sama dengan beta 2. Artinya, minimal ada satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jadi kita ketahui bahwa bila H0-nya diterima, maka semua variabel sebab itu tidak berpengaruh. Dan apabila H1 yang diterima, maka minimal ada satu variabel yang berpengaruh. Karena kata minimal berarti boleh 1, boleh juga 2. Karena variabel sebabnya hanya ada 2. Untuk mengetahui variabel manakah itu, maka kita perlu melakukan uji lanjut, yaitu uji parsial. Untuk menguji hipotesis ini, kita perhatikan pada tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA ini, kita cukup perhatikan nilai F hitungnya dan nilai signifikansinya, yaitu bila nilai F hitungnya lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Atau nilai signifikansinya kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Artinya kita bisa memutuskan H0 ditolak menggunakan F hitung, bisa juga menggunakan nilai signifikansi. Itu hasilnya akan sama. Berdasarkan tabel ini, diperoleh nilai F hitung sebesar 83,568 dan nilai signifikansinya 0,000. Karena nilai signifikansi ini kurang dari alfa 0,05, maka tidak cukup bukti untuk menerima H0. Berarti H0 ditolak. Sehingga minimal ada satu variabel independen yang berpengaruh signifikan secara statistik terhadap hasil penjualan dengan tingkat keyakinan 95%. Karena H1 yang diterima, maka terdapat minimal 1. Berarti kita akan cek apakah luas outlet signifikan ataukah kedua-duanya signifikan. Baik, selanjutnya adalah kita akan menguji hipotesis parsial untuk variabel biaya promosi menggunakan uji T dengan hipotesis sebagai berikut, yaitu H0-nya beta 1 sama dengan 0 melawan H1-nya beta 1 tidak sama dengan 0. Artinya, untuk H0 tidak ada pengaruh biaya promosi terhadap hasil penjualan. Untuk beta 1 tidak sama dengan 0, artinya ada pengaruh biaya promosi dengan hasil penjualan. Artinya kalau H1 diterima, berarti biaya promosi berpengaruh signifikan. Kemudian apabila H0 diterima, maka biaya promosi tidak berpengaruh signifikan. Untuk memutuskan apakah H0 diterima atau ditolak, kita perhatikan pada nilai T hitungnya atau nilai signifikansinya. Artinya, bila T hitungnya lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Atau nilai signifikansi di sini kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Pada tabel ini terlihat bahwa nilai T hitungnya 5,694 dan nilai signifikansinya 0,000. Karena nilai V-value ini atau signifikansi ini kurang dari alfa 0,05, maka tidak cukup bukti untuk menerima H0 atau H0 ditolak. Sehingga biaya promosi berpengaruh signifikan secara statistik terhadap hasil penjualan dengan tingkat keyakinan 95%. Jadi variabel yang pertama signifikan. Selanjutnya kita akan menguji variabel yang kedua, yaitu variabel luas outlet dengan hipotesis seperti ini. H0 beta 2 sama dengan 0 melawan H1 beta 2 tidak sama dengan 0. Artinya H0 tidak ada pengaruh luas outlet dengan hasil penjualan. Kemudian H1 artinya ada pengaruh luas outlet dengan hasil penjualan. Untuk menguji hipotesis ini, kita perhatikan nilai T hitung atau nilai signifikansinya.
Pada tabel ini diperoleh nilai T hitungnya sebesar 2,257 dan signifikansinya 0,043. Karena nilai signifikansinya ini kurang dari alfa atau nilai T hitungnya ini lebih dari T tabel, kita bisa menggunakan salah satunya, maka tidak cukup bukti untuk menerima H0, sehingga luas outlet juga berpengaruh signifikan secara statistik terhadap hasil penjualan dengan tingkat keyakinan 95%. Jadi, kedua variabel independen yaitu biaya promosi dan luas outlet keduanya berpengaruh signifikan terhadap hasil penjualan. Berikutnya adalah kebaikan model, yaitu kita akan melihat persentase keragaman total yaitu variabel Y dan persentase keragaman sebab yaitu X1 dan X2 dan persentase keragaman faktor lain. Untuk melihat persentase keragaman ini, kita bisa lihat di tabel model summary, yaitu sering pula disebut sebagai koefisien determinasi atau adjusted R-square. Perlu kita ketahui bahwa pada regresi linear berganda yang kita lihat adalah adjusted R-square-nya, sementara pada regresi sederhana kita lihat R-square-nya. Kenapa demikian? Karena pada regresi berganda akan mengoreksi variabel-variabel sebab yang masuk ke dalam model. Dari tabel ini terlihat bahwa adjusted R-square-nya yaitu 0,922 atau 92,2%. Artinya total keragaman hasil penjualan dapat dijelaskan oleh biaya promosi sebesar 92,2% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yaitu sebesar 7,8%. Pada kebaikan model ini, model yang bagus apabila keragaman totalnya lebih banyak dibentuk dari kontribusi variabel sebab daripada kontribusi keragaman faktor lain. Jadi modelnya cocok digunakan. Baik, itulah langkah-langkah pengolahan data pada regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.